Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua ya? Apa kabar? Cancer. Lur, sorry ya. Ini baru nongol readinganmu untuk di bulan ini. Karena kemarin kelewat. Saya kira udah di reading. Nggak taunya belum. Untung kemarin ada yang komen tuh ngingetin. Kalau cancernya belum. Sorry ya. Oke. Kita akan obrak-abrik nih. Ya, obrak-abrik. Kita akan dalamin situasi kamu di bulan ini. Ada petunjuk apa? Ada hal apa di Maret ini? Oh ya, gimana teman-teman semua, puasanya lancar ya? Semoga ibadahmu lancar, amin. Semoga rezekinya lancar, amin ya Lur ya. Oke, Cancer, Maret 2025. Sepertinya ada hal baik. Tapi kayak biasa ya, kita modenya belak-belakan sih. Baik dan gak baiknya, apapun itu kita akan kupas semuanya. Gitu. Dan seperti biasa modenya belak-belakan. Sorry ya untuk teman-teman yang baru hadir. Di sini mah hostnya belak-belakan nih kalau ngoceh. Jadi ya kalau ya semoga aja sih nggak tersinggung ya. Kalau tersinggung ya nggak usah nonton sih. Wah, aduh, kenapa ini? Kamu kenapa, Lur? Cancer. Oke deh. Di sini untuk teman-teman Cancer yang mungkin lagi ribut sama orang terdekat kamu atau mungkin sama pasangan ya. Kenapa nih kok bisa ribut? Ada masalah apa? Gitu. Oke, Lur. Jadi situasi kamu di bulan ini ini energi bulannya ya, situasi bulan ini untuk si Cancer sendiri. Nanti kedepannya hati-hati ya, karena di sini kalau yang kurasakan ini di Maret ini situasi perasaan kamu itu tidak menentu. Kamu bisa cenderung gampang emosi atau sensitif ya di bulan ini. Ini tak sampaikan. Ya kalau kamu udah tahu situasinya seperti itu ya PR-nya mengendalikan diri gitu. Karena di bulan ini situasi dari si Cancer sendiri secara lingkungan atau keadaan ya orang-orang terdekat dari Cancer ini ya entah kenapa sih sepertinya apa ya buat kamu kayak kesel aja sih gitu ya, mungkin ya sifat mereka, mungkin juga tentang perilaku mereka kayak gitu. Tapi ya semoga aja teman-teman Cancer bisa menghadapi itu dengan sabar dan ikhlas ya, kayak gitu. Nah, kemudian di bulan ini ya sabar dulu sih untuk awal bulan ya, awal bulan sampai ke pertengahan situasi kamu memang tidak menentu ya. Cuma nanti mendekati akhir bulan nih baru naik lagi nih si Cancernya ya. Di situ kerasa banget sih kelancaran, rezeki ya, dan juga kebahagiaan ya. Kalau mengenai kebahagiaan ini ya nanti pasti setiap orang bisa mengartikan sendiri-sendiri lah ya. Karena kebahagiaan itu setiap orang punya arti yang berbeda-beda kayak gitu sih. Yang jelas situasinya banyak hal baik sih, nanti kamu rasakan sendiri lah ya. Saya nggak bisa rincikan karena ini sifatnya general seperti itu. Dan di sini untuk teman-teman Cancer yang mungkin lagi sedang ada masalah, yang sedang ribut, yang mungkin lagi berantem sama pasangan atau orang terdekat kamu, bisa teman, keluarga, ya bisa siapapun itu, atau mungkin sama em, atasan kamu sendiri atau bos gitu ya, kamu kayaknya lagi kesal aja sih gitu. Kenapa ya? Jadi gini sih Lur, sebenarnya situasi ini ya bisa mereda kok, nanti ke depannya ini bisa mereda ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin lagi sedang bermasalah ya saranku sih harap sabar dulu deh ya, tenangin diri kamu agar diri kamu nanti nggak drop gitu. Untuk teman-teman yang mungkin lagi banyak pikiran banget ya, lagi banyak pikiran dan juga overthinking yang kerasa banget di sini ya, sabar dulu deh, coba kamu tenangin diri kamu karena ya mungkin yang sedang dihadapi si Cancernya ini banyak gitu loh ya, sehingga kayak bercampur aduk di dalam pikirannya sehingga membuat perasaan si Cancernya ya cenderung sensitif. Nah ini masukan juga sih untuk teman-teman semua, mungkin ada yang punya pasangan Cancer di sini
Ya, apabila nih kamu ngerasain, oh si Cancer kok jadi sensitif, kok gampang emosi lah, atau mungkin bla bla bla, ya bukan berarti si Cancer ini nggak suka sama kamu atau benci atau apa enggak gitu. Karena Cancernya sendiri memang ada problem tentang pribadinya dia sendiri gitu loh, ya. Kayak gitu. Ya karena kondisi Cancer di sini eh, sedang tidak baik-baik saja gitu. Cuman kedepannya bisa, kalau yang kurasain nih, situasimu bisa lebih baik sih. Ada perubahan di sini kalau yang kurasain ya. Ada perubahan, ya cenderung lebih baik sih nantinya. Jadi sabar dulu, karena itu tadi badai pasti berlalu. Ya lur ya. Apalagi Cancer nih, Cancer ini kan zodiaknya tegas gitu. Orang-orang itu banyak karakter-karakter yang tegas kalau di Cancer itu. Ya, satu sisi untuk orang yang nggak paham sama Cancer ya mungkin dikiranya Cancer ini orangnya keras lah, emosional lah, pencemburu lah, bla 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 gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih gitu ya. Cancer itu kalau lagi peduli ya peduli bener gitu. Hmm, Cuman ya gitu sih, biarkan sajalah kalau ada orang-orang yang mungkin menilai kamu nggak baik lah, beginilah begitulah ya, karena mereka nggak paham tentangmu gitu aja. Ya, kemudian di sini kedepannya juga ya untuk di bulan ini teman-teman semua saya mau kasih clue untuk teman-teman semuanya. Hati-hati dengan suara-suara yang notabene ini bisa mengganggu kestabilan mental kamu. Gitu. Ya di bulan ini sih ada sih suara-suara. Contohnya nih misalkan kamu bisa tahu, wah ini ternyata kamu dijelekin nih sama si A nih gitu. Yang selama ini kelihatannya baik doang gitu. Atau mungkin kamu punya temen yang ketika bersama kamu dia menjelekkan orang lain nih, tapi ketika dia tidak bersamamu dia menjelekkan dirimu kayak gitu. Jadi ya ini orang nggak jauh-jauh sih di sekitarmu itu kayak gitu. Yang jelas sih untuk ngadepin orang-orang kayak gitu, dirimu diam tenang, udah jangan dirimu respon. Kalau dirimu respon makin dirimu yang akan makin kepancing nantinya gitu, makin kepancing emosinya sehingga kondisimu nanti jadi nggak stabil. Udah diamin aja sih saranku ya, diamin, abaikan, udah. Orang-orang toksik seperti itu ya abaikan aja, diamkan, jangan kamu respon. Termasuk orang yang manipulatif gitu, ya. Karena di sini zodiak Cancer tuh karena karakternya yang tegas dan kamu itu juga karakter orang yang spontanitas sebenarnya. Ya, kadang apa yang kamu rasakan itu ya udah langsung aja ekspresikan gitu, langsung diekspresikan. Ada yang mengekspresikan itu langsung dengan suara atau kata-kata. Ya, itu untuk orang yang notabene rame sifatnya. Kalau orang yang cenderung diam tuh biasanya mengekspresikan ketidaksukaannya tuh melalui eh, gerakan tubuh lah, atau ekspresi lah, atau tindakan lah, atau perilaku gitu loh. Ya, mungkin ini sebagai gambaran juga sih untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang bingung nih sama sifat si Cancer sendiri gitu. Hmm. Karena ya itu sih spontanitas. Ya saya sendiri sih lebih suka dengan orang yang notabene spontanitas belak-belakan gitu. Karena ya orang-orang yang belak-belakan dan spontanitas itu cenderung dia apa adanya gitu, ya. Oke, kalau bicara tentang keuangan di sini sabar dulu sih untuk awal bulan sampai pertengahan ya. Karena di sini sebagian di antara kamu banyak pengeluaran dan bla bla blanya. Yang jelas ini nggak ada kaitan dengan Ramadan ataupun puasa ataupun Lebaran, nggak ada kaitan sama sekali ke situ. Karena mungkin ada yang berpikir, lah wajar lah mas, karena bulan puasa, bulan Ramadan, bentar lagi Lebaran pasti banyak pengeluaran. Ya enggak lah, ya emang yang Muslim dirimu aja gitu loh. Karena di sini sifatnya general, ya hati-hati sih untuk teman-teman semuanya. Untuk masalah keuangan, tolong ini dijaga ya, lebih kemana ya, sebisa mungkin hemat dulu deh untuk pertengahan sampai ke pertengahan bulan. Dan juga ini ada sensitif banget tentang uang, masalah kehidupan. Sorry ya, video ini nggak pernah diedit, jadi kalau suaraku batuk lah, yang suara ini suara itu semua kedengaran. Sorry lo ya, channel ini memang kayak gini sih dari dulu apa adanya. Oke, jadi di sini teman-teman Cancer semua, untuk masalah uang ini sensitif banget. Dan juga mungkin kamu ada juga sebagian di antara kamu yang sedang bermasalah dengan orang karena duit. Karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan. Janjinya ngomong tanggal sekian, kok ya banyak banget alasan. Ini masalah utang. Kayak gitu. Tolong ya semuanya, siapapun itu di luar sana yang punya utang, tolong deh gitu ya, kesadarannya. Jangan karena hutang semuanya jadi rusak, jangan karena hutang semua pertemanan jadi hilang, persaudaraan jadi rusak, bla bla bla. Now, ingat ya,
Seseorang yang membantu, memberikan pinjaman itu bukan karena dia kasihan atau apa, karena dia peduli sama dirimu. Ingat di waktu dirimu butuh, nah ketika ditagih ya wajar namanya. Kalau nggak mau ditagih jangan ngutang, itu aja sih poinnya. Karena di sini yang saya rasakan ada di antara teman-teman ini menagih hutang, duitnya sendiri yang diminta, kok ya malah yang ditagih ini malah ngamuk lah atau notabene ngomong ngoceh-ngoceh nggak jelas lah, itulah, inilah itulah gitu. Ini gimana gitu loh ya. Sorry loh ya, hanya sekedar ngingetin doang di sini gitu. Ya, kalau mungkin ada yang kesinggung, ya sorry ya. Kesinggung gak usah nonton ke sini. Hostnya ya kayak gini coy, belak-belakan, dar der dor gitu. Lo suka tonton, nggak usah tonton. Udah simple. Oke. Oke, jadi di clue selanjutnya di sini untuk Cancer, hati-hati dengan janji-janji palsu. Ini bukan cuma Cancer aja sih, zodiak lain juga sudah saya sampaikan clue itu. Ini bukan apa ya, bukan tentang zodiak tapi tentang energi bulan ini. Memang saya ngerasakan banget di bulan ini sepertinya mengenai kata-kata yang tidak tepat gitu loh, atau janji-janji palsu sih. Ya ini berkaitan ya banyak hal gitu, bukan hanya tentang uang atau hutang atau apapun, enggak. Tapi bisa kemana-mana nih, bisa tentang asmara, pekerjaan lah atau apa gitu. Jadi saranku please untuk bulan ini jangan gampang percaya sama orang nih ya. Dan juga jangan terlalu berekspektasi dengan janji-janji orang. Kalau nggak ditepati sama dia, ujung-ujungnya kita yang kecewa gitu loh ya. Hati-hati aja sih. Kayak gitu, Lur. Kemudian selanjutnya di sini sabar ya, mungkin ada teman-teman Cancer di sini yang punya pasangan. Lah, ini energi pasangan dari si Cancer sendiri. Ini vice versa sih ya kalau yang masalah ini. Ini energi berbolak-balik sih, bisa Cancernya, bisa pasangan si Cancer. Saya merasakan ada yang sedang ribut di sini, ada yang sedang berantem, ya mungkin karena miskomunikasi atau kecemburuan di sini gitu. Ya sebagian di antara kamu juga ada yang punya pikiran, aku mau pergi aja sih dari hubungan ini, kayaknya nggak kuat nih ngadepin sifat dia gitu loh. Yang keras banget, yang emosional, kadang juga egonya tinggi gitu. Ya, ya itu masalah itu sih kembali ke diri masing-masing sih ya. Kalau posisinya kamu belum menikah, ya tak kasih clue aja di sini. Langkahmu masih panjang, bro. Ya. Dan butuh ketegasan sih di sini. Satu, ketegasan. Yang kedua, mengenai hubungan si Cancer. Clue-nya kedewasaan, bro. Ya. Siapapun itulah nanti di luar sana, direnungin sendiri-sendiri aja. Masalah kedewasaan ini gitu loh. Karena ya saya nggak tahu ya, saya ngerasa kan ada sifat yang kayak anak kecil aja gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya, kadang hal-hal kecil yang sebenarnya sepele digede-gedein. Ya, ya kayak gini ya gimana hubungan tuh nggak akan sehat loh gitu. Coba ya nanti siapapun itu sih ya di luar sana sih, kalau kamu ngerasain aja, ya kesadaran itu tadi sih ya. Nah kemudian selanjutnya ya di sini untuk teman-teman yang belum menikah ya, punya hubungan yang belum menikah, sabar dulu ya di sini teman-teman semuanya, karena situasi di bulan ini ada godaan hawa nafsu yang ya itu tadi cenderung bawaan diri itu sensi ya, kemudian masalah pikiran nih, waduh cabangnya minta ampun banyak banget gitu, nggak tahu siapa yang dirimu pikirkan kok sepertinya si Cancer lagi banyak pikiran banget di sini. Ya mungkin karena keadaan ya, keadaan dan situasi yang membuatmu jadi seperti ini. Karena segala sesuatu pasti ada sebabnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi apabila kamu merasakan di bulan ini kok karakter pasangan ini berubah atau dia cenderung bagaimana, ya saranku sih please tolong ya jangan mengedepankan satu yang namanya emosi. Kita harus berpikir jernih nih dalam menilai sesuatu hal agar menemukan jawaban yang tepat. Karena kebanyakan orang biasanya emosi dulu nih yang dimajuin, bukan otaknya gitu. Ya, sehingga akhirnya menimbulkanlah segala konflik di sini. Gitu, menimbulkan miskomunikasi lah, yang jadinya overthinking lah, kayak gitu. Jadi tenangin dulu ya. Tuh teman-teman yang di sini apa ya? Jujur sih ya, yang kerasa di sini tentang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya itu bagian dari overthinking sih. Gitu. Hati-hati ya di sini, Lur.
Sebisa mungkin kamu kendalikan diri deh. Kalau kamu ngerasakan apa yang kubahas di sini, ya. Kalau kamu nggak ngerasain ya bukan berarti kemungkinan ini bukan energimu. Sekali lagi ini sifatnya general, jadi tolong dipahami ya. Nah, mengenai perasaan kamu di sini, ya kedepannya sih kamu bisa apa ya si Cancer sendiri ini kedepannya ya, kedepannya tuh kayak ya udahlah gitu. Mungkin kamu karena capek ya, karena dengan jujur sih saya ngerasain juga sih gimana apa yang sedang kamu rasakan gitu loh. Maksudnya lelahnya kamu, capeknya kamu di sini tuh nggak tahu ya, kerasa aja sih gitu. Cuman ya pada akhirnya si nanti si Cancernya kayak yaudahlah gitu. Mau gimana lagi, mau ditanggapin juga percuma lah, bla 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 gitu ya. Kayak nggak ada solusi, ya ujung-ujungnya si Cancernya akan diem di sini. Dan ketika kamu diam, kamu bisa diam dan tenang, energimu meningkat nih. Satu, yang kedua, orang yang negative thinking denganmu, ya, atau orang toksik itu, atau orang yang manipulatif itu dia makin emosi ketika kamu diam. Ketika kamu diam dan tenang, mereka akan cenderung lebih emosional gitu loh. Ya, karena ya ketika kita mau hadapin orang yang manipulatif lah, orang yang toksik, yaitu dengan cara diam, diam dan jangan merespon, diam dan tenang, udah itu solusinya. Mereka akan gelabakan sendiri karena makanan mereka itu adalah respon darimu. Apapun itu yang kamu respon itu makanan dari mereka gitu loh. Jadi itu tadi sih caranya ya. Coba diam aja sih, diam dan tenang. Lihatlah perubahannya. Karena ingat lagi satu hal lagi, masalah itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan namanya emosi, kekerasan, ya, ataupun ketegangan dalam intonasi suara, gitu. Logika aja lah, misalnya nih, kamu didiamin sama pasangan, gimana perasaanmu? Apa nggak panik gitu? Panik iya, bertanya-tanya kan dalam hati, ini kenapa dia ini, kenapa? Salahku apa kok dia jadi kayak diam gini lah atau apa gitu. Kerasa nggak? Nah itu kita kembalikan sama kita untuk menyerang orang-orang yang notabene negatif itu ya kayak gitu caranya, diemin aja gitu. Misalkan nih ada orang yang notabene nyorotin kamu terus ya, ngamatin kamu terus gitu. Yang ibaratnya pengen ngelihat kesulitan kamu, mereka bahagia ketika kamu sulit gitu. Terus mereka ini suka membicarakan kamu lah, jelekin kamu lah. Kamu diem, jangan-jangan direspon. Udah itu aja. Nanti mereka kan gelabakan sendiri. Ya, tunjukkan sama mereka kamu itu nggak seperti itu, yaitu dengan cara berperilaku baik aja sih. Satu, yang kedua kamu harus fokus nih sama apa yang kamu tuju di bulan ini. Ya, jangan goyang lah, jangan kesana kesini karena nggak tahu ya, ombaknya cukup kerasa sih di sini. Jadi teman-teman semua kembali ke koridormu, kembalilah ke jalurmu, kembali ke jalan dan tujuanmu. Ingat visi dan misimu, apa yang sudah dirimu rancang ya di sini. Mungkin teman-teman semua ada yang punya plan. Aku di tahun ini mau begini loh. Aku tahun ini mau berubah nih. Aku mau begini, mau begitu, bla bla bla. Ya, hal-hal yang positif yang sudah kamu plan untuk tahun ini, jangan tergoyangkan karena orang-orang di sekitarmu gitu loh. Ya. Ya gitu. Dan untuk masalah pekerjaan, ya ini tak kasih clue aja sih. Ini kembali ke situasi masing-masing ya. Karena ini sifatnya general, lagi-lagi general di sini. Tolong dipahami lagi. Untuk masalah karir atau pekerjaan di sini, ada di antara Cancer ini seperti sulit berkembang di pekerjaan tersebut. Ya, kayak mau naik jabatan sulit, contoh ya, naik jabatan sulit lah. Kamu mau ya berkembang di tempatmu ini sulit karena nggak tahu ya, lingkungannya mungkin ya gitu. Lingkungan yang notabene mungkin memojokkan kamu lah atau menekan kamu di sini lah. Kamu punya bestie ya bisa dihitung jari sih, mungkin satu atau dua, sisanya ya banyak orang mungkin nggak suka sama kamu. Yang jelas sih poinnya, kalau ada peluang untuk pindah dari tempat saat ini, ya coba deh gitu. Ya, dilihat dulu peluang itu, karena kembali lagi, kalau bicara tentang peluang, apapun itu harus kita telusurin dulu, pahami dulu, jangan diterima mentah-mentah gitu. Ibaratnya, agar diri kita ini dalam kehidupan ya menentukan keputusan tindakan itu nggak gerusa-gerusu. Kalau kita mau mengkoreksi dulu,
ini peluang nih bagus nggak ya? Coba dipikirin dulu gitu, terus diamatin dulu. Ya, jangan tergiur dengan kata-kata orang. Oh, kata orang bagus lah begini-begini gitu. Nah, mengenai clue tentang kata-kata orang, ini mungkin bisa muncul di lingkungan kehidupan kamu, terutama lingkungan keluarga gitu. Ya, ada kata orang nih gitu. Kata orang doi begini begini begini, kata orang dia begini begini ya. Saranku hati-hati aja dengan suara-suara seperti itu, ya. Karena ya yang penting untuk situasi kamu di bulan ini, ingat jangan mengedepankan perasaan agar dirimu itu nggak baper oleh situasi dan kondisi lo ya. Baper itu bukan cuma soal cinta, tapi dalam kehidupan kita kebawa perasaan artinya ya. Jangan sampai kebawa perasaan kayak gitu. Kita harus tegas di sini ya. Apalagi Cancer sih. Biasanya orang-orang Cancernya orang tegas-tegas semua gitu. Oke. Wow, tuh kan. Badai pasti berlalu tuh jawabannya. Ketahuan tuh. Badai pasti berlalu, kuncinya sama diri kamu. Sabar, diam, dan tenanglah dulu. Kalau itu sudah bisa kamu dapatkan, baru kamu pikirkan lagi masalah-masalah kamu ini. Karena kalau kamu menghabiskan waktumu untuk memikirkan segala sesuatu secara bersamaan, droplah dirimu, bro. Oke? Drop nanti kamu. Oke? Saya tak minum dulu ya. Oke, selanjutnya tak kasih clue lagi untuk si Cancernya. Mungkin bisa jadi ini hanya pikiran kamu. Mungkin bisa jadi kamu hanya ketakutan saja. Mungkin bisa jadi ini hanya perasaanmu saja. Itu clue-nya. Direnungin sendiri-sendiri. Ya. Karena di sini terkadang bahasa-bahasa kiasan juga yang saya pakai. Karena ya di sini apa yang disampaikan perlu kamu kembangin gitu loh. Perlu kamu logikakan lagi. Kamu perluas lagi. Gitu. Ya. Ya, semoga teman-teman yang hadir di sini pikirannya dewasa semua sehingga bisa memahami apa yang dibahas di sini. Selanjutnya adalah di sini ada Cancer yang seperti berkaca. Ada Cancer di sini punya pasangan, ya. Itu seperti cermin gitu loh. Makanya ini hubungan ini sering cekcok, sering ribut gitu. Karena dia keras, kamu juga keras. Jadi ya gimana, ibaratnya api ketemu api gitu loh. Tapi kembali ke diri masing-masing ya, kalau memang kamu sudah capek bener sama hubungan itu, ya udah jangan dipaksa bro. Hidup adalah pilihan. Ya, lo berani nggak ngambil segala resiko dalam hidup ini gitu loh. Ini poinnya untuk teman-teman yang belum nikah. Karena jalanmu masih panjang. Jangan buru-burulah soal jodoh. Karena memilih pasangan tuh nggak gampang. Ya, perlu kita kenali bener-bener. Jangan cuma nyari baiknya doang, jangan cuma pengen baik-baiknya tok. Ini yang sering kejebak ya. Kadang orang berpikirnya, aku butuh pasangan yang baik kok. Yang baik itu yang seperti apa gitu loh. Orang baik itu adalah orang yang punya sifat buruk dan sifat baik. Jangan kita fokus cuma dengan baik-baiknya tok. Ujung-ujungnya ketika seseorang ini muncul sifat buruknya, timbullah kekecewaan dalam diri kita. Lah kok bisa ya dia seperti itu gitu loh. Lah wong selama ini kok mbok nilai baik, ternyata ketika buruknya itu muncul kaget. Itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sini sebagai pesan untuk teman-teman semuanya, coba pahami bener lah. Ya, cari nih, lihat, perhatikan, amati sifat buruknya di mana sih? Apa aja sih? Ya, ini mengenai hubungan. Gitu. Kenali nih sifat buruknya, kekurangan. Mengenai kekurangan tuh bukan tentang harta benda. Kan pernah kan dengar kamu menerima kekurangan. Pengen punya pasangan yang bisa menerima kekurangan gitu ya. Mungkin ada yang berpikir kekurangan itu ya tentang harta benda. Tapi sebenarnya bukan itu. Kekurangan itu artinya adalah sifat buruk dari manusia itu sendiri. Ketika kamu sudah tahu, ya kamu tanya sama dirimu, sanggup nggak, bisa nggak nerima sifat yang nggak baiknya itu? Kalau kamu sanggup dan bisa nerima sifat baiknya, sifat buruknya itu, ya maka hubungan itu bisa cenderung lebih baik.
kayak gitu. Jangan terfokus sama hal-hal baiknya tok gitu. Wong dia, oh selama ini dia baik mas, bla bla bla, karakternya asik gini gini gini. Lah iya. Ya jangan dinilai 100% dia baik karena sifatnya yang menurutmu baik itu enggak. Manusia enggak bisa dinilai kayak gitu, bro. Pernah nggak kamu dengar kata-kata, jangan berharap sama manusia, kita akan kecewa. Berharap dengan Tuhan yang Esa. Pernah kan dengar kata-kata gitu? Ya gitu. Karena kita selalu terperangkap oleh hal-hal baik tok. Contoh ya, sebagai contoh lagi nih, sederhana aja. Untuk oknum ya, saya bahas oknum aja. Oknum yang berkostum agama. Ketika ada orang berkostum agama, ini oknum ya saya bahas ya. Orang yang oknum berkostum agama ini lewat nih. Apa ini ada dalam benak kita? Wah, ini orang baik nih. Karena kostumnya beragama. Kebanyakan orang kayak gitu loh nilainya. Saya juga heran sih ya. Sebagian besar orang menilai kayak gitu. Langsung dinilai, diponis, wah ini orang baik nih gitu. Nah, itulah yang kadang terlena, ya kan? Mungkin kamu pernah ya dulu-dulunya ketemu seseorang yang ya gitulah berkostum kayak gitu loh. Ternyata sifatnya lah kok kayak gini. Oh, kata-katanya waduh, mutiaranya minta ampun gitu, yang bijaknya minta ampun gitu. Sucinya minta ampun. Ternyata kok sifatnya begini gitu. Nah, itulah pentingnya kita memahami manusia itu sendiri. Gitu ya Lur ya. Dah. Jadi kedepannya untuk teman-teman semua, stabilkan diri kamu aja. Ya, jangan terlalu overthinking deh untuk bulan ini. Ya, kamu harus bisa redem segala emosi, hawa nafsu dalam dirimu. Kamu cukup berpositif thinking aja di bulan ini, karena bulan ini sebenarnya hampir merata semua orang itu diberikan segala macam kemudahan. Itu fakta. Masalah rezeki benar-benar kerasa nikmat untuk bulan ini. Tapi semua itu akan tertutup, hilang, hanya karena jiwa atau diri kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang negatif dalam diri, terutama sifat. Paham ya? Kayak gitu bro. Oke, selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir. Ya ginilah kondisi hostmu ya, agak error kadang kalau ngoceh cetar gitu. Oke, ntar ya saya coba untuk dalamin lagi ada clue apa lagi di sini. Oke, selanjutnya di sini untuk teman-teman semuanya, ya khususnya untuk yang sudah menikah, please untuk bulan ini diolak-alik lagi lah perasaanmu, dinaikkanlah, diturunkanlah. Ya, kalau bahasa Jawa ini dunggahne ya didukne ngono lho, Bro. Paham ya? Itu keluhnya loh ya, dinaikkan ya diturunkan, naikkan turunkan gitu. Ketika kamu over ya, entah itu emosinya, pikirannya ya diturunkan dulu gitu. Nanti kalau naik lagi diturunkan dulu agar dirimu nantinya bisa menyikapi dan memahami situasi itu dengan positif. Ingat, bulan ini kamu jangan terburu-buru mengambil sebuah tindakan, keputusan dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu lagi tidak baik-baik saja. Artinya perasaanmu itu sedang ruwet, apalagi pikiranmu ruwet, terus kamu ngambil keputusan atau tindakan, otomatis biasanya muncullah penyesalan. Makanya sebelum bertindak dan mengambil sebuah keputusan dalam kehidupanmu ini nantinya, please tolong difikirkan dulu. Ya, kamu kalau belum dapat jawaban dan masih bingung aku harus gimana, aku harus kemana, aku harus bagaimana mengambil bla bla bla, tenangin dulu diri kamu. Kamu bawa sembahyang aja dulu. Udah. Kalau kamu sudah sembahyang nih belum juga bisa anteng, kamu sholat malam deh, sembahyang malam, dan kamu bawa zikir dulu. Agar apa? Dirimu bisa positif lagi. Kalau sudah anteng, udah tenang, nah baru pikirkan ulang masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Agar keputusan yang bisa kamu ambil itu insya Allah bisa pas. Gitu. Dan juga satu hal lagi di bulan ini kerasa banget tentang keraguan-raguan. Tentang sesuatu hal. Ya. Keraguan itu bisa tentang petunjuk, bisa tentang sesuatu yang lain juga. Ya, artinya kalau tentang petunjuk adalah ketika kamu ragu dengan sesuatu hal, jangan kamu paksa. Biasanya di situ ada tanda-tanda. Artinya semesta ini seperti memberikan peringatan atau sinyal kepada diri kita.
yang melalui rasa atau perasaan kita, yaitu melalui munculnya perasaan yaitu munculnya perasaan yang seperti itu. Makanya renungkan dulu deh, baru kamu putuskan. Kayak gitu loh, Lur ya. Oke. Semoga aja sih kamu bisa memahami apa yang disampaikan di sini, dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Udah ambil sisi positifnya aja ya, Lur ya. Kayak gitu sih. Satu hal lagi di sini, tapi nggak semua, ini mungkin hanya sekian persen dari Cancernya. Ini nanti mendekati di akhir bulan ini ada yang akan berbunga-bunga dengan seseorang. Ya mungkin lagi kasmaran atau berchemistry dengan seseorang. Seorang itu siapa? Ya jelas ini orang yang sudah kamu kenal lah gitu. Ya dilihat aja sih ya. Kayak gitu sih, Lur. Kembali ke masalah keraguan-raguan tadi. Ya itu tadi sih poinnya, hati-hati aja sih masalah keraguan-raguan. Kamu harus peka terhadap hal itu, karena itu bisa tentang petunjuk ya, bisa juga tentang hal yang lain kayak gitu. Oke. Nah, satu hal lagi yang penting banget di sini, satu ya, hati-hati dengan sifat ya. Ini vice versa loh ya, kalau masalah ini vice versa, bisa Cancer, bisa pasangan Cancer sendiri, yaitu mengenai sifat. Yang kurasakan di sini ada yang tidak kuat dan pada akhirnya memilih mundur dari sebuah hubungan karena sudah nggak kuat lagi dengan sifatnya, ya, gitu. Karena keras banget sih gitu. Dan dikit-dikit marah dan bingung gitu. Bingung aja sih mau gimana gitu. Kamu sudah bertahan tuh cukup lama sebenarnya. Ternyata dia kayak gitu-gitu aja, kayak dia nggak ada sadarnya, dia nggak ada perubahannya. Ya, itu sih saya hanya bisa menyampaikan sebuah clue ya di sini ya. Kayak gitu, ada yang akan mundur dalam hubungan ini. Ya, ini vice versa loh ya. Gitu. Ya, dirasakan sendiri-sendiri aja sih. Kalau memang kondisi hubungan kamu baik-baik aja, ya alhamdulillah, berarti nggak ada problem kan gitu. Jadi, gitu sih. Oke, Cancer, itu yang bisa aku kupas untukmu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga ibadahmu lancar bulan ini. Amin. Semoga banyak kemudahan, kebaikan. Ingat, kuncinya dalam dirimu sendiri. Kendalikan hawa nafsumu agar segala sesuatunya bisa berjalan lebih baik. Banyak hal baik di bulan ini. Jangan sampai ketinggalan lah ya. Kamu rasakan, kamu harus peka dengan energi yang baik-baik itu. Rasakan sendiri. Oke? Jangan lupa ibadahnya dikencengin lagi, biar lebih positif lagi. Oke, bye-bye Cancer. Itu yang bisa aku bahas ya. Sorry ini agak telatnya, karena kelewat kemarin ya readingannya. Sorry banget. Oke, bye-bye ya, Lur ya semuanya.